Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai layanan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan, mohonlah dipimpin temannya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ulang ya, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, semangat ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hidayah Maulana kenapa? Sakit. Abi sakit. Abi sakit. Oke. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan layanan bimbingan klasikal bidang belajar dengan tema belajar asik untuk kemajuan akademik. Ya, belajar asik untuk kemajuan akademik. Berkaitan dengan motivasi belajar. Sebelum kita memulai, kita akan melakukan ice breaking dulu. Tangannya ke depan. Alhamdulillah kalian. Tangannya ke depan, hitam sama hijau. Pernah? Hitam ke atas, hijau ke bawah. Oke ya. Ikuti kata-kata saya. Ingat, kita ulangi dulu. Hitam kemana? Atas, hijau bawah. Oke, taruh di tengah. Ikutin kata-kata saya. Hitam, hijau. Oke, lurusin dulu. Lagi. Hitam. Siapa yang bawa? Oke, lurusin. Hitam. Ayo, oke, ikuti kata-kata saya, lurusin lagi. Hitam. Oke, perlahan kita semua. Berarti konsentrasi kalian ya, jangan lihat bapak, karena bahaya. Oke, kita lanjut langsung ke materi. Jadi pada pagi hari ini adalah materi layanan pada pagi hari ini adalah belajar asik untuk kemajuan akademik. Oke. Motivasi belajar. Tahu kan? Kalian ada motivasi belajarnya? Tidak ada. Ada. Tinggi atau rendah? Tinggi. Standar. Lanjut. Oke. Nah, jenis-jenis motivasi belajar. Ada motivasi apa? Intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang oke, berarti dari dalam diri kita sendiri. Yang motivasi ekstrinsik oke, berarti dari orang lain atau dari faktor luar. Misalnya orang tua kalian yang dulu gitu kan, atau semangat kalian itu gara-gara orang tua kalian pengen ceritanya anaknya seperti apa gitu, atau kalian lihat teman kalian atau role model kalian. Nah, itu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada apa saja? Yang pertama, cita-cita. Berarti kalau misalnya kalian punya cita-cita mempengaruhi, ada nggak kalian sudah cita-citanya? Ada. Berarti kalau cita-cita ada target atau ada tujuan. Nah, kalau misalnya ada tujuan berarti harus dicapai. Nah, bagaimana mencapainya harus kalian tahu. Oke, terima kasih.
Makanya kalau misalnya karena kalian ini masih tahap belajar untuk meraih cita-cita, jadi apa yang kalian lakukan sekarang, apa yang kalian kerjakan sekarang itu menentukan untuk hasil nantinya. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai cita-cita yang tadi di video, cita-citanya mau jadi dokter, tapi belajarnya malas. Ya, gimana ya kan? Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kenapa belajar itu penting? Karena untuk mengejar masa depan. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Gak apa-apa, benar. Siapa namanya? Baru Pak. Nah, apa? Kenapa? Untuk mengejar cita-cita. Mengejar cita-cita. Nah. Lagi. Apa yang penting? Apa? Silakan. Untuk masa depan lebih baik, benar. Nah, ke tugas, Papa akan membagikan LKPD. Masing kelompok, silakan. Kak. Tak usah. Silakan diisi nama kelompoknya, nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Nah, kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 didengarkan. Soalnya. Sudah siap? Ya. Mengapa sebagai seorang pelajar motivasi belajar itu penting? Oke. Ini untuk kelompok 1 aja. Nanti beda-beda. Mengapa sebagai seorang pelajar motivasi belajar itu penting, dan adakah hubungan motivasi belajar dengan prestasi seseorang? Jelaskan. Sudah? Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 yang mana? Oke. Coba sebutkan motivasi belajar yang ada pada diri masing-masing anggota kelompok. Ya, motivasi belajarnya apa? Lalu klasifikasi mana yang termasuk motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik? Paham? Silakan dikerjakan LKPD-nya. Pak, pertanyaannya itu iya atau nggak usah? Kalau misalnya kalian kira cukup, boleh. Kalau nggak cukup, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Beginiin aja, pernah kan kalian buat misalnya kan soalnya mengapa sebagai seorang pelajar motivasi belajar itu penting? Motivasi belajar itu penting karena langsung ya. Nah, dua uraian dari tidak kita simpulkan berarti motivasi belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang dalam melakukan segala kegiatan dalam belajar yang didorong untuk mencapai prestasi dan mencapai tujuan. Ada juga, adanya kayak Setelah itu, motivasi belajar sangat berpengaruh pada prestasi Motivasi belajar ini penting terutama bagi remaja seperti kalian yang berstatus sebagai Sudah. Oke, boleh dikumpul dulu. Apa? Gak apa-apa, kan bebas. Kalau nggak ada ya sudah, berarti dari sini. Kalau ada dari luar nggak masalah. Siapa yang mau duluan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Silakan tunjuk tangan. Silakan. Kelompok 2. Di sini bebas. Pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Sufiani Maharaja, Anissa Ramadhani, Tia Syaina Purnama, Aditya Satrio, Ganis Ramida Kakalen, M. Fabian. Pertanyaan, coba sebutkan motivasi belajar yang ada pada diri masing-masing dari anggota kelompok dan klasifikasi motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua dan untuk mencapai
atau mendapatkan gelar DR, termasuk motivasi belajar ekstrinsik. Anissa, untuk mendapatkan banyak prestasi termasuk motivasi belajar intrinsik. Tia, untuk mencapai cita-cita termasuk motivasi intrinsik. Aldion, untuk mencapai keinginan atau cita-cita demi masa depan yang lebih cerah termasuk motivasi intrinsik. Ganis, ingin membahagiakan kedua orang tua termasuk motivasi ekstrinsik. Fabian, untuk mengubah diri menjadi lebih baik termasuk motivasi intrinsik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada yang mau ditanya tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik dari teman kalian? Apa sih kalau kalian? Ada? Ayo, ada? Dikasih hadiah. Ya, bersama orang tua. Hadiah ya, rewards. Kalau misalnya gurunya ngasih hadiah juga kan kalian semangat kan? Coba satu tambah satu berapa? Kalau bisa bapak kasih mobil. Sebelah. Bapaknya mimpi. Ya, jadi seperti itu. Jadi salah satunya adalah dengan reward. Jadi reward itu mempengaruhi motivasi belajar kita. Sudah paham ya? Selamat pagi. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita ini yaitu belajar asyik untuk kemajuan akademik. Di mana hari ini kita belajar tentang motivasi belajar, apa itu motivasi belajar, dan jenis-jenisnya. Lalu kita belajar faktor-faktor mempengaruhi motivasi belajar, ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Lalu kita membahas tentang cara-cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Di mana yang kita ketahui bahwa motivasi belajar sangat mempengaruhi untuk masa depan dan cita-cita pelajar. Itu saja saya, terima kasih. Apa sih motivasi belajar? Setelah itu jenis-jenisnya supaya paham. Setelah itu ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Tidak hanya ini saja tipsnya, ada yang lain juga mungkin dari pengalaman teman kalian bisa pelajari. Sekian layanan yang Bapak beri. Tidak lanjutnya nanti ada pembuatan agenda belajar harian kalian kerjakan dan harapannya agenda itu bisa kalian jalankan. Ya. Nah setelah ini ada Bapak berikan link Google Form untuk mengisi perasaan kalian setelah mengikuti layanan pada pagi hari ini. Silakan diisi, isinya individu saja. Jadi itu perasaan kalian bagaimana setelah menerima layanan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri layanan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan doa kelasnya seperti biasa dibimbing.